fantasi dan imajinasi ketika yang mungkin sama relate dengan apa yang barusan Mas Riko katakan, mungkin ada kejenuhan karena ini sudah lebih dari 15 tahun ya berumah tangga. Pasangan ini berusaha berimajinasi. Dia mengidolakan tokoh siapa, artis siapa. Si istri juga sama, diberi kebebasan. Itu menurut Mas Riko ya, pola seperti itu. Kenapa ya orang-orang di zaman modern itu kok tidak tambah benar, kok malah tambah rusak? Karena masalah kejiwaan, tentunya nanti tidak ada landasan spiritualnya orang-orang seperti begitu. Karena gini, kita dari kecil diajari untuk melawan emosi kita sendiri. Ketika kita nggak belajar menerima emosi kita sendiri, pikiran kita sendiri, kita akhirnya juga nggak bisa menerima orang lain. Nah, ketika kita nggak bisa menerima orang lain, akan ada konflik. Kemudian emosi kita tambah menumpuk, akhirnya kita kesel sama pasangan kita, kemudian itu numpuk, akhirnya seksnya menjadi membosankan. Otomatis kan nggak ada orang yang suka melakukan hubungan seksual dengan orang yang dia kesel ya. Nah, karena kesel akhirnya muncullah ide di pikiran, tak sambil bayangin inilah biar bisa naik. Nah itu. Oke. Banyak kan berita itu yang di lembaga pendidikan. Ada di pondok pesantren atau apa itu ya, ada yang di suatu biara, bahkan di gereja, pelecehan seksual kepada murid-muridnya, santrinya atau jemaatnya. Yang jadi pertanyaan begini, padahal di agamanya mereka masing-masing itu melarang semua, tidak ada satupun agama yang memperbolehkan. Pertanyaannya begini, kenapa apa yang ada di ajaran agama itu masih belum bisa memunculkan kesadaran dalam berspiritual bagi kebanyakan mereka pemuka-pemuka agama. Karena kalimatnya berupa larangan. Ketika kalian dijejali larangan, kalian akan menganggap bahwa sesuatu yang dilarang tersebut buruk. Ketika kalian dilarang untuk memperkosa, dilarang untuk seks bebas, kalian akan secara global memaknai bahwa seksualitas itu buruk, bahwa penis kalian itu tidak seharusnya ada, itu alien aja dibuang, gitu kan. Tapi masalahnya ini nggak bisa dibuang. Kemudian kalian merasa bersalah sudah memilikinya. Bahkan kalian tidak sadar kalau kalian merasa bersalah. Tapi rasa bersalah itu ada. Rasa tidak nyaman itu selalu menaungi, membayangi ketika penis kalian berdiri. Atau kalau cewek ketika kalian horny, rasa bersalah itu ada. Walaupun mungkin kalian rasanya kayak halus, hampir-hampir sama, tapi itu selalu ada. Nah, ketika itu nggak disadari, seksualitas kalian akan meledak. Meledak artinya adalah mulai error. Kalian akan melakukan apa yang dilarang. Itu pasti. Karena kalian memusuhi esensi kalian sendiri. Karena kalian adalah makhluk biologis, tercipta dari seks, kalian memusuhi seks, ya akhirnya seksnya error. Akhirnya kalian mungkin memperkosa orang, dan lain-lain. Tapi ketika seksualitas kalian selesai, kalian lihat cewek begini aja kan biasa aja. Biasa aja. Lihatan bule-bule itu. Mereka lihat cewek begini biasa aja. Biasa. Tapi kalau kita sebagai orang lokal, wow, gitu kan. Yang tertutup aja kita masih wow gitu kan. Wow, nah iya. Itu. Jadi ya perlu diakui bahwa kita belum selesai dengan seksualitas kita sendiri. Kita masih menjudge itu sebagai sesuatu yang seharusnya tidak ada. Tapi paradoksnya kita terlahir dari itu. Makanya akhirnya ya konflik di situ. Akhirnya secara keseluruhan kita konflik sama diri kita sendiri. Oke, terakhir Mas, saya ingat. Teman-teman nanti ya 3 pertanyaan dari teman-teman yang live TikTok, barangkali kita nyantai-nyantai gitu. Silakan. Ada salah satu di ajaran kuno Jawa, masa Tantra Bhairawa ya. Salah satunya kan itu sebelum ada ritual melakukan seks. Ya. Nah, kalau dikaitkan dengan masalah spiritual kuno, apa tujuannya? Kenapa mereka itu mabuk dulu? Ya, sampai terus berhubungan badan dan sebagainya.
makan sampai kenyang dan sebagainya, terus baru melakukan meditasi, ritual spiritual itu. Metode yang istilahnya kita cap mungkin ya untuk kita lihat di anggapan orang modern itu kan sangat-sangat sadis, ekstrim banget. Kalau menurut Mas Riko, kira-kira apa yang melatar belakangnya kok mengapa pakai 3 metode yang terkesan serem gitu? Gimana Mas? Oke. Jadi Tantra Bhairava yang asli itu ritualnya nggak mabuk-mabukan. Karena aku pernah praktek. Jadi yang asli itu ya, jadi perlakukan ranjang itu sebagai altar suci. Kalian kasih lilin, kalian kasih pemujaan, kalian kasih sajen. Tujuannya bukan ngasih sajen. Tujuannya adalah kalian memaknai di otak kalian bahwa hubungan ini adalah hubungan yang sakral, yang harus dilakukan dengan sikap yang sakral. Tapi biasanya kita melakukan dengan sikap yang sangat tidak sakral. Ya kan? Ngaceng, sek. Itu kan tidak sakral. Tapi di Bhairava Tantra kita dituntut untuk diem terlebih dahulu. Sampai nafsunya turun, baru kalian boleh naik ke ranjang. Sama. Jadi ketika nunggu turun, kalian harus nunggu turun. Ketika kalian nunggu turun, kalian netral, baru naik ranjang. Sebelum itu nggak boleh. Esensinya di situ. Jelas awet nanti ya, durasinya panjang. Panjang, Iya, karena rileks. Jelas ini nanti panjang durasinya bagi orang. Teman-teman nanti yang mau memperdalam itu ada sekitar 60-an video di Bersejiwa yang bisa ditonton ya di Telegram ya. Nanti silakan kontak admin Ngaji Roso aja. Tapi menarik yang disampaikan Mas Riko tadi, kalau orang bule kan biasa ya lihat-lihat kayak gitu ya. Kalau orang lokal kan wow, semongko gitu kan. Itu yang komen loh kayak gitu Pak Dodi. Gimana sih sampean ini? Oke, ini nih ilmu mahal ya buat teman-teman semuanya.